mungkin saudara sudah terbiasa datang ke Gibeon Church, saudara mendengar khotbah-khotbah tentang salib, saudara pasti selalu mendengar tentang penebusan. Nah mungkin saudara bilang gini, saya ini bingung pastor, kenapa kok penebusan itu penting? Kalau disuruh milih penebusan sama terobosan, kok kayaknya terobosan lebih menarik pastor. Karena terobosan itu ada hubungannya sama bisnisku. Lah penebusan, apa hubungannya sama bisnisku? Apa hubungannya penebusan sama masalahku? Nah mengapa penebusan ini penting? Saya mau kembali kepada Adam dan Hawa. Apa yang pertama kali Adam dan Hawa sadari pada waktu mereka jatuh dalam dosa? Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Mereka sadar ada yang salah dengan gambar diri mereka. Ego mereka merasa telanjang, selalu merasa kurang. Dan sejak saat itu manusia diperbudak oleh egonya sendiri. Kenapa? Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia harus mengisi dan menutupi ego itu dengan sesuatu untuk memuaskannya. Makanya manusia butuh popularitas, manusia butuh cinta, manusia butuh status, manusia butuh uang, manusia butuh kekuasaan. Makanya kita senang terobosan karena kita pikir itu yang bikin kita merasa whole, jadi utuh. Padahal Tuhan tahu, makanya Tuhan gak kasih terobosan. Dia kasih apa? Penebusan. Penebusan tidak hanya menghapus hutang dosamu, tetapi membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Dan bagaimana Yesus menebus kita? Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan apa? Perak dan emas. Stop dulu. Itu toh yang kita minta terobosannya, barang yang fana. Justru karena itu, kalau kamu carinya terobosan itu, kamu hidup dalam kesia-siaan yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Tahukah kamu ditebus bukan dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu apa? Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar terbaik. Dulu saya waktu mendengar tentang kisah penebusan, saya selalu kagum karena saya memang suka cerita kepahlawanan, tapi itu tidak pernah menyentuh hati saya. Kapan kisah ini mendarat di hati saya? When I realize, waktu Yesus bukan hanya jadi pahlawan buat gerejanya, tapi Yesus jadi pahlawan bagi saya. Yesus mati bagi saya, seorang pendosa, seorang yang bobrok, jahat, hatinya penuh dengan dosa. Aku yang gagal, yang gak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tapi Tuhan itu jadi Bapakku, Tuhan itu jadi Tuhanku, Yesus itu jadi penyelamatku. Kisah ini adalah kisah kepahlawanan yang nyata untuk kamu, untuk saya. Ini yang melelehkan hati kita. Pengorbanan Yesus adalah jawaban atas kebutuhan mendalam manusia akan penerimaan dan kasih yang sejati. Dari mana kamu tahu kamu punya segala berkat rohani? Hatimu berubah. Kasih karunia itu menjadi lebih mulia, lebih berharga. Karena identitas kita bukan lagi pada emas dan perak, tapi pada Kristus, di dalam Kristus. Sehingga memberikan di dalam hati gospel confidence untuk menghadapi setiap musim hidup kita. Amin.